Bapak kami Kita yang di mari surga, kita memuji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dengan kami, baik itu melalui Zoom, melalui Facebook, maupun melalui radio Android. Kami tetap mengundang untuk kita semuanya boleh bergabung bersama kami di ibadah kami yang selanjutnya pada hari Sabat. Kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yaitu di Good News Radio 8. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 327. Lagu Sion 327, Tabur Waktu Pagi. Kita bawa berkas dengan hati senang.
Demikianlah Mari kita ibadah bersatu kita pada dalam malam doa. hari ini. Kami mengucap, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Untuk setiap penjagaan pemeliharaan-Mu bagi kami. Terlebih di sepanjang satu hari ini, kami boleh bekerja beraktivitas dengan baik. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami di sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kiranya Engkau urapi kami, sehingga kami boleh dapat beribadah dengan baik, dan kami boleh dapat mengerti setiap firman yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami mohon ampun atas segala dosa serta pelanggaran kami. Semuanya kami serahkan dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat serta penebus kami. Amin. Pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang kembali diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi. Dan kita tiba di pasal yang kedua dengan satu judul, Seorang Penabur dan Benih. Pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sukarman. Namun kembali kami mengingatkan, apabila ada pokok-pokok doa atau hal-hal yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan untuk menghubungi kami di call center 0821 4292 1844. Saya ulangi, call center kami di 0821 4292 1844. Bagi semua yang mengikuti lewat Zoom, silakan menuliskan di kolom chat. Dan apabila saudara mengikuti melalui Facebook, silakan menuliskan di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sukarman. Kehidupan Abadi pasal 2 dengan judul Seorang Penabur dan Benih. Dengan perumpamaan seorang penabur, Kristus melukiskan hal-hal kerajaan surga dan pekerjaan petani agung itu bagi umatnya. Seperti seorang penabur di ladang, ia datang menabur benih kebenaran surga, dan ajarannya, perumpamaannya itu adalah benih yang mengandung kebenaran dari karunia-Nya yang ditaburkan. Karena kesederhanaannya, perumpamaan tentang seorang penabur itu tidak dinilai sebagaimana mestinya. Dari benih yang ditabur di atas tanah, Kristus ingin memimpin pikiran kita kepada benih kebenaran, penaburan yang berhasil membawa manusia kembali kepada kesetiaannya terhadap Allah. Dia yang telah memberikan perumpamaan dengan benih yang kecil adalah pemerintah surga, dan hukum yang sama yang memerintah penaburan benih di bumi juga pemerintah penaburan benih kebenaran. Di tepi Danau Galilea, serombongan orang telah berkumpul hendak melihat dan mendengarkan Yesus, suatu rombongan orang yang dipenuhi kerinduan dan harapan. Orang sakit terdapat di sana, berbaring di atas tikarnya, menunggu untuk menyatakan keluh kesah mereka kepadanya. Adalah hak yang diberikan Allah kepada Kristus untuk menyembuhkan penderitaan suatu umat yang berdosa. Dan sekarang ia menghardik penyakit, kemudian memancarkan di sekelilingnya kehidupan, kesehatan, dan damai. Karena orang banyak terus bertambah, mereka berdesak-desak di sekeliling Kristus sampai tidak ada lagi tempat untuk menerima mereka. Kemudian dengan mengatakan sepatah kata kepada nelayan yang berada di depan perahu mereka, ia melangkah masuk ke dalam perahu yang telah menunggu untuk membawa dia ke seberang danau, serta meminta kepada murid-muridnya agar perahu menjauh sedikit dari darat. Lalu ia berbicara kepada orang banyak yang berada di tepi pantai. Di tepi danau itu terbentang lembah
Genesaret yang indah. Di baliknya menjulang bukit-bukit, dan di atas lembah-lembah serta ladang-ladang. Baik penabur maupun penyabit sedang sibuk. Ada yang sedang menabur benih, dan ada pula yang sedang menuai hasil pertama ladangnya. Dengan memperhatikan pemandangan ini, Kristus berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tugas Kristus tidak dipahami orang pada zamannya. Cara kedatangannya tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Tuhan Yesus adalah dasar dari seluruh pemerintahan bangsa Yahudi. Upacara-upacara yang mengagumkan yang mereka adakan adalah atas petunjuk ilahi, yaitu direncanakan untuk mengajarkan kepada bangsa itu bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ada seorang yang akan datang yang kepadanya upacara-upacara itu ditujukan. Tetapi orang Yahudi telah mengagungkan bentuk-bentuk upacara itu, lalu kehilangan pandangan terhadap maksud tujuannya. Adat kebiasaan, lambang-lambang, dan peraturan-peraturan manusia menudungi pelajaran-pelajaran yang hendak disampaikan Allah. Lambang-lambang dan adat istiadat yang diagung-agungkan itu telah menjadi suatu rintangan kepada pengertian dan praktek mereka mengenai keagamaan yang benar. Dan ketika kenyataan yang sesungguhnya datang, yakni Kristus, mereka tidak mengenal di dalam Dia kegenapan segala lambang-lambang keupacaraan mereka, inti dari segala bayangannya. Mereka menolak yang asli, lalu berpaut kepada lambang-lambang serta upacara-upacara yang sia-sia. Putra Allah telah datang, tetapi mereka tetap saja meminta suatu tanda berita. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dijawab dengan permintaan tanda mujizat. Injil Kristus merupakan batu sandungan bagi mereka, sebab mereka menuntut tanda-tanda gantinya seorang juru selamat. Mereka mengharapkan Mesias supaya membuktikan pengakuannya dengan tindakan-tindakan yang gagah perkasa untuk mendirikan kerajaannya di atas reruntuhan kerajaan-kerajaan dunia. Harapan-harapan seperti ini dijawab Kristus dalam bentuk perumpamaan seorang penabur. Bukan dengan kekuatan angkatan bersenjata, bukan pula dengan kekerasan kerajaan Allah dimenangkan, melainkan dengan jalan menanamkan prinsip yang baru di dalam hati manusia. Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Kristus telah datang bukan sebagai seorang raja, tetapi seorang penabur, bukan untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan dunia, melainkan untuk menyebarkan benih, bukan untuk menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya kemenangan-kemenangan duniawi dan kebenaran bangsa, melainkan suatu penuaian yang akan dikumpulkan sesudah bekerja dengan sabar serta melalui kerugian dan kekecewaan. Inilah kerinduan yang hendak dibangunkan Kristus, agar Dia dapat memberikan petunjuk yang lebih jelas lagi. Ia menerangkan perumpamaan itu kepada mereka, sebagaimana Ia akan menjelaskan firman-Nya dengan sederhana
kepada semua orang yang mencari Dia dengan hati ikhlas. Orang yang mempelajari firman Allah dengan hati yang terbuka terhadap penerangan Roh Kudus tentang makna firman itu tidak akan tinggal dalam kegelapan. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, kata Kristus, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Semua orang yang datang kepada Kristus untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai kebenaran akan menerimanya. Ia akan membukakan kepada mereka rahasia-rahasia kerajaan surga, dan rahasia-rahasia ini akan dipahami oleh hati yang rindu mengetahui kebenaran. Terang surga akan bersinar ke dalam jiwa dan akan dinyatakan kepada orang lain seperti cahaya sinar lampu di jalan yang gelap. Seorang penabur keluar untuk menabur. Di sebelah timur, keadaan pemerintahan tidak menentu dan ada bahaya terjadinya kekerasan, sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok dan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok. Demikianlah Kristus, penabur semawi, pergi untuk menabur. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaannya yang dimilikannya bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia meninggalkan kedudukannya di atas tahta alam semesta. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Demikian pula lah hamba-hambanya harus pergi untuk menabur. Tatkala dipanggil menjadi seorang penabur benih kebenaran, Abraham disuruh, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Demikian pula Rasul Paulus, ketika berdoa di bukit suci Yerusalem, datang kabar dari Allah. Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, orang yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Ikatan-ikatan lama harus diputuskan. Rencana-rencana hidup harus ditinggalkan. Harapan-harapan duniawi dilepaskan. Dalam pekerjaan berat dan diiringi air mata, dalam kesunyian dan melalui pengorbanan, benih itu harus ditabur. Penabur itu menabur firman. Kristus datang untuk menabur dunia ini dengan kebenaran. Sejak kesatuan manusia, setan menabur benih-benih kejahatan. Pertama kali ia dapat menguasai umat manusia dengan suatu dusta, dan ia masih tetap berusaha untuk menumbangkan kerajaan Allah di dunia dan membawa manusia di bawah kuasanya. Kristus datang menabur benih kebenaran, seorang penabur dari dunia yang lebih tinggi. Dia yang telah berdiri dalam majelis Allah, yang telah tinggal di tempat yang maha suci bait suci, yang kekal, dapat membawa kepada manusia prinsip-prinsip kebenaran yang murni. Sejak kejatuhan manusia, Kristus telah menjadi oknum yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Melalui Dialah benih yang baka ini, firman Allah yang hidup dan yang kekal, disampaikan kepada manusia. Dalam janji pertama yang diucapkan kepada leluhur kita yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Kristus menaburkan benih Injil, tetapi adalah tugasnya secara pribadi bekerja di antara manusia dan terhadap pekerjaan yang didirikannya, khususnya yang dimaksudkan dalam perumpamaan seorang penabur itu. Firman Allah adalah benih itu. Setiap benih memiliki benih dasar. Di dalam
kehidupan tamanan itu dibungkus. Demikianlah terdapat kehidupan dalam firman Allah. Kristus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dalam setiap perintah dan dalam setiap janji dari firman Allah adalah kuasa, kehidupan Allah yang olehnya perintah itu digenapi dan janji itu menjadi kenyataan. Orang yang menerima firman itu dengan iman berarti menerima hidup dan tabiat Allah. Setiap benih mengeluarkan buah sesuai dengan jenisnya. Taburlah benih itu dengan persyaratan yang benar, maka akan ditumbuhkannya kehidupannya sendiri di dalam tanaman itu. Jika benih firman yang baka itu dimasukkan dalam batin, ia akan mengeluarkan tabiat dan kehidupan sesuai dengan tabiat dan kehidupan Allah. Guru-guru orang Israel tidak menabur benih firman Allah. Pekerjaan Kristus sebagai seorang guru kebenaran amat berbeda dengan kebenaran para rabi pada zamannya. Mereka bersandar pada tradisi atas teori-teori dan spekulasi manusia. Sering mereka mengartikan kebenaran dengan apa yang diajarkan dan ditulis manusia tentang firman itu. Ajaran mereka tidak mempunyai kuasa untuk memberi hidup kepada jiwa. Pokok ajaran dan khotbah Kristus adalah firman Allah. Ia memberikan jawaban yang sederhana kepada para penanya. Adalah tertulis, bagaimana menurut kitab suci, apa yang tertulis? Dalam setiap kesempatan, bila satu perhatian digerakkan baik oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menabur benih firman itu, ia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup adalah firman hidup itu sendiri. Menunjuk kepada kitab suci, sambil kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dan mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi, ia membuka kepada murid-muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Hamba-hamba Kristus haruslah melakukan pekerjaan yang sama. Dalam masa kita ini, seperti pada zaman dulu, kebenaran-kebenaran yang teramat penting dari firman Allah dikesampingkan untuk memberi tempat kepada teori dan spekulasi manusia. Banyak orang yang mengaku umat Allah tidak menerima seluruh kitab suci sebagai firman yang diilhamkannya. Seorang yang pintar menolak sebagian orang lain, meragukan bagian yang lain. Mereka mengadakan penilaian seolah-olah pertimbangan mereka lebih unggul dari firman itu, dan kitab suci yang diajarkannya bergantung atas kekuasaannya sendiri. Keaslian keilahiannya dirusakkan. Dengan demikian, benih-benih pendurakaan telah ditabur, orang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dipercayai. Ada banyak keyakinan yang tidak patut diterima pikiran ini. Pada zaman Kristus, para rabi mendirikan bangunan musik yang dipaksakan di atas banyak bagian kitab suci. Sebab ajaran yang sederhana dari firman Allah mencela perbuatan mereka. Mereka berusaha untuk merusakkan kekuatannya. Hal yang sama dilakukan sekarang. Firman Allah dibuat sedemikian rupa agar kelihatan aneh dan tidak jelas untuk memaafkan pelanggaran terhadap hukumnya. Yesus menegur perbuatan-perbuatan ini pada zamannya. Ia mengajarkan bahwa firman Allah harus dipahami semua orang. Ia menunjuk kepada kitab suci sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan, dan kita harus berbuat hal yang sama. Kitab suci harus dinyatakan sebagai firman Allah yang kekal,
sebagai akhir dari segala pertentangan dan sebagai dasar iman. Kitab suci telah dirampas dan akibat-akibatnya terlihat dalam menurunnya kehidupan rohani. Dalam kebanyakan khotbah dari mimbar, sekarang ini tidak ada pernyataan ilahi yang membangkitkan hati nurani dan yang membawa kehidupan kepada jiwa. Para pendengar tidak lagi mampu berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Banyak orang yang berseru pada Allah yang hidup, menginginkan kehadiran ilahi, teori-teori filsafat atau tulisan-tulisan sastra, betapapun gemilangnya, tidak dapat memuaskan hati. Pernyataan dan penemuan manusia tidak berguna. Biarlah firman Allah berbicara kepada manusia. Biarlah orang yang hanya mendengarkan tradisi dan teori manusia dan perkara-perkara yang hebat mau mendengar suaranya yang bisa membarui jiwa orang kepada hidup yang kekal. Yang sangat disukai Kristus ialah kelemah lembutan orang tua dan rahmat Allah yang melimpah. Ia banyak menyinggung tentang kesucian tabiat dan hukumnya. Ia menyatakan dirinya kepada manusia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hendaklah ini menjadi pokok pikiran umat Tuhan. Nyatakanlah kebenaran sebagaimana adanya di dalam Kristus. Jelaskan dengan sederhana tuntutan hukum serta Injil. Ceritakanlah kepada orang mengenai kehidupan Kristus, tentang penyakalan diri dan pengorbanan, tentang kerendahan hati dan kematiannya, tentang kebangkitan dan kenaikannya, tentang pengentaraannya bagi mereka di Ka'bah Allah, tentang janjinya, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Gantinya memperbincangkan teori yang salah atau berusaha untuk melawan penentang-penentang Injil, ikutilah teladan Kristus. Biarkan kebenaran-kebenaran yang segar dari rumah perbendaharaan Allah bersinar ke dalam hidup. Beritakanlah firman, menabur di segala tempat di mana terdapat air. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Penabur menabur firman itu, di sini dinyatakan asas besar yang harus menggarisbawahi semua pekerjaan pendidikan. Benih itu adalah firman Allah. Tetapi di dalam kebanyakan sekolah dewasa ini, firman Allah disingkirkan. Pelajaran-pelajaran yang lain memenuhi pikiran. Mempelajari buku-buku yang ditulis orang yang tidak beriman memegang peranan besar dalam sistem pendidikan. Perasaan-perasaan bimbang dibarukan dalam bahan-bahan buku sekolah. Penelitian ilmu pengetahuan menjadi menyesatkan sebab pertemuan-pertemuan disalah tafsirkan dan diselewengkan. Firman Allah dibandingkan dengan ajaran yang dianggap sebagai ajaran ilmu, pengetahuan, dan dibuat seolah-olah tampak tidak menentu dan tidak dapat dipercayai. Demikianlah benih-benih kebimbangan ditanamkan dalam pikiran orang-orang muda, dan pada masa pencobaan ia akan muncul. Bila mana iman kepada firman Allah telah hilang, maka jiwa itu tidak mempunyai penurutan, tidak ada pelindung. Anak-anak muda ditarik ke dalam jalan yang jauh dari Allah dan kehidupan yang kekal. Karena dari sinilah bertolak sebagian besar kejahatan yang semakin meluas di dunia kita ini.
Bila mana firman Allah dikesampingkan, kuasanya untuk menahan hawa nafsu yang jahat dari hati manusia telah ditolak. Manusia menabur kepada hawa nafsu, dan dari hawa nafsu mereka menuai kejahatan. Dan di sini pula penyebab utama kelemahan mental serta tidak berdaya guna. Dengan berpaling dari firman Allah, lalu menerima tulisan-tulisan orang yang tidak diilhami, pikiran menjadi kerdil dan dangkal. Tulisan yang demikian tidak membawa kedalaman dan keluasan prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Pengertian itu menyelaraskan dirinya sendiri terhadap pemahaman hal-hal yang lumrah dan dengan mengabdikannya kepada perkara-perkara yang fana, ia menjadi lemah. Kekuatannya mengendur dan beberapa waktu kemudian tidak sanggup lagi berkembang. Semuanya ini adalah pendidikan yang palsu. Tugas setiap guru haruslah mengikat pikiran anak-anak muda pada kebenaran-kebenaran firman yang agung yang diilhamkan itu. Inilah pendidikan yang perlu untuk kehidupan ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Dan janganlah beranggapan bahwa ini bermaksud mencegah mempelajari ilmu pengetahuan atau mengakibatkan nilai pendidikan yang rendah. Pengetahuan akan Allah sama tingginya dengan surga dan sama luasnya dengan alam semesta. Tidak ada yang lebih mulia dan yang meninggikan serta menguatkan lebih daripada belajar tema-tema agung yang menyangkut kehidupan kita yang kekal. Hendaklah orang muda berusaha memegang teguh segala kebenaran yang diberikan Allah ini, dan pikiran-pikiran mereka akan bertambah luas dan bertumbuh kuat dalam usaha itu. Hal ini akan membawa setiap pelajar yang menjadi pelaku firman itu ke dalam pikiran yang lebih luas dan memberikan kepadanya pengetahuan kekal yang limpah. Pendidikan yang diperoleh dengan menyelidiki kitab suci merupakan pengetahuan akan rencana keselamatan yang dieksperimental. Suatu pendidikan yang demikian akan memulihkan peta Allah dalam jiwa, akan menguatkan dan melindungi pikiran terhadap pencobaan dan kelayakan si pelajar untuk menjadi orang yang bekerja sama dengan Allah dalam tugas pengasihannya ke dunia ini. Itu pula yang akan menjadikan dia seorang anggota keluarga surga dan menyiapkan dia untuk membagikan pusaka orang-orang kudus dalam terang. Tetapi guru kebenaran yang kudus hanya dapat memberikan apa yang diketahuinya sendiri melalui pengalaman. Si penabur menabur benihnya. Kristus mengajarkan kebenaran sebab ia adalah kebenaran. Pikirannya sendiri, tabiatnya, pengalaman hidupnya terkandung dalam ajarannya. Begitu jugalah dengan hamba-hambanya. Mereka yang ingin mengajarkan firman itu harus menjadikan firman itu miliknya sendiri melalui suatu pengalaman pribadi. Mereka harus mengetahui apa artinya Kristus memberikan hikmat dan kebenaran dan penyucian serta penebusan. Dalam mempersembahkan firman Allah itu kepada orang lain, janganlah membawanya seperti seandainya begitu atau mungkin begitu. Mereka harus berkata bersama Rasul Petrus, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Setiap pekerja Kristus dan setiap guru harus dapat mengatakan bersama Yohanes yang kekasih, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah
firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga semua itu akan menjadikan berkat kepada kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga pada pertengahan pekan bekerja ini, kami boleh untuk merasakan keakraban dengan Tuhan. Demikian juga kami merasakan roh persaudaraan, roh kekeluargaan di antara kami para umat Tuhan melalui persekutuan malam permintaan doa. Tuhan, saat ini terlebih dahulu kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan berkenan pula menguduskan kami. Tuhan melayakkan, menyanggupkan kami, sehingga setiap berkat, kuasa, bahkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, semuanya sepenuhnya boleh kami terima dan memenuhi segenap langkah kehidupan kami melalui terkabulnya doa kami ini. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk para umat Tuhan, para sahabat kami yang saat ini sedang sakit maupun yang dalam pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Jemaat Ngijo di Malang. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Dwi Ana yang ada di Jemaat Denpasar di Bali. Kami berdoa untuk Bapak Kris Supono dan Ibu Susi yang ada di Jemaat Lawang. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Jemaat Gresik. Kami juga berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jemaat Jember. Kami berdoa untuk Saudari Sharon Mamentu yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami berdoa untuk Bapak Mulyono yang ada di Jemaat Semboro. Demikian juga Bapak Yoko dan Ibu Asri yang ada di Jemaat Semboro. Kami juga berdoa untuk anak Yosa yang ada di Jemaat Jember. Kami berdoa untuk Pendeta Budi Solihin sekeluarga yang ada di Bali. Kami juga berdoa untuk Pendeta Daniel Siswanto sekeluarga yang ada di Surabaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Sarina yang ada di Jemaat Semboro. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat kekuatan, kesehatan dari surga. Kami memohon Tuhan berkenan untuk segera menyembuhkan, memulihkan semua nama yang kami haturkan dalam doa kami ini. Bahkan apabila ada yang belum sempat kami haturkan oleh karena keterbatasan pikiran dan lidah kami. Tuhan, kami rindu Tuhan segera menyatakan kuasa jamahan Tuhan yang menyembuhkan, sehingga semua segera sembuh, sehat, pulih, dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami sangat rindu Tuhan agar kami boleh bertemu dengan semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga Ibu Jari yang sedang berduka oleh karena Bapak Jari saat ini
Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara waktu. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkarya dalam segenap langkah, baik Ibu Jari, juga putra-putri, cucu dan menantu dimanapun berada. Tuhan, kami rindu Tuhan senantiasa berkarya untuk mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan. Tuhan juga berkarya apabila ada rencana. Tuhan sempurnakan dan Tuhan berikan berkat kesuksesan dari Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan menolong mereka sehingga tetap teguh di dalam iman, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, semuanya bersama dengan kami semua dan umat Tuhan yang lain boleh bersukacita menyambut Kristus, dan kami semuanya boleh menerima karunia hidup kekal dan hidup selamanya di dunia baru yang Tuhan telah sediakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua kami di Jemaat Jember maupun di Jemaat Semboro. Kami memohon Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara dalam segenap langkah, baik Bapak dan Ibu Sukarman yang ada di Bondowoso. Demikian juga Bapak Lip bersama dengan Ibu Lip yang ada di Arjasa, Bapak Nathan dan Ibu Nathan yang ada di Jember, Ibu Indrawan sekeluarga besar bersama dengan Ibu Sherly, dengan Saudara Yonatan, demikian juga Saudara David, juga dengan Bapak Feki dan anak Iel. Kami memohon Tuhan juga melindungi, memberkati Bapak Yakub bersama dengan Ibu. Demikian juga Bapak Eben bersama dengan Ibu Eben. Juga Oma Ong yang ada di Jemaat Jember. Bapak Bambang dan Ibu yang ada di Jemaat Jember. Juga Bapak Didik dan Ibu di Jemaat Jember. Dan Ibu Lujo yang ada di Jemaat Semboro. Kiranya dengan penjagaan pemeliharaan Tuhan, semuanya senantiasa sehat, berlimpah damai sejahtera Tuhan, bahkan Tuhan limpahkan berkat rejeki, sehingga semakin sempurna sukacita kami di dalam Tuhan, dan Tuhan kembali terpuji dan termuliakan. Kami berdoa pula untuk Ibu Nova, bersama dengan anak Joel. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya untuk segera menyembuhkan baik Joel maupun Ibu Nova, sehingga semakin sehat dan pulih dan beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya, semuanya dalam keadaan sehat dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang saat ini sangat merindukan momongan. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah Khalik kami, pencipta alam semesta, pencipta kami semuanya. Kami memohon Tuhan segera memberikan momongan, memberikan anak yang terbaik, baik bagi keluarga Bapak Mercy bersama dengan Ibu Ava yang ada di Atambua, juga untuk keluarga Bapak Edward dan Ibu Dini yang ada di Jakarta, sehingga keluarga-keluarga ini semakin berbahagia di dalam Tuhan, dan keluarga-keluarga ini semakin bersukacita oleh kelahiran anak-anak mereka, sehingga semakin sempurna sukacita kami di dalam Tuhan, dan Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk kehamilan Ibu Linda Abednego yang ada di Jakarta. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga baik bayi yang ada dalam kandungan, juga ibu yang mengandung, semuanya sehat. Dan setiap apa yang dibutuhkan Tuhan cukupi, Tuhan penuhi. Juga nanti saat proses persalinan, Tuhan curahkan berkat kelancaran, sehingga bayi bertumbuh dan berkembang dengan yang terbaik. Demikian pula ibu kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Dan Bapak Abed
semakin berkelimpahan berkat rezeki dan kesehatan dari Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Bandu. Kami memohon Tuhan semakin berkarya untuk kesehatan Bapak Bandu, sehingga Bapak Bandu segera sehat, pulih, dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Daniel Santoso dalam pekerjaannya. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin memberkati, sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Dan dalam segenap langkah, boleh menjadi sahabat, menjadi digemari oleh teman-teman sepekerjaannya, juga disayangi oleh pimpinan, dan menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami yakin Tuhan yang telah mendengar, Tuhan juga akan menyempurnakan dan menjawab jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami haturkan di dalam segala keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari buku lagu Sion kita nomor 321. Lagu Sion nomor 321, jauh dan dekat tampak sudah. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu ya Bapa. Kembali pada akhir perbaktian pada malam hari ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami sepanjang acara kebaktian ini dari awal hingga akhir. Semoga firman yang telah kami sampaikan, semuanya itu akan dapat membuat iman kita akan lebih teguh di dalam menerima firman itu ya Tuhan, supaya dalam kedatangan-Mu nanti kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini
yang telah mendengarkan firman ini, semoga mereka juga merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Terimalah permohonan kami, semuanya kami persembahkan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dengan kami, baik itu melalui Zoom, melalui Facebook, maupun melalui radio Android. Kami tetap mengundang untuk kita semuanya boleh bergabung bersama kami di ibadah kami yang selanjutnya pada hari Sabat. Kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.